yang harusnya dizakatkan, yang dia simpan-simpan itu akan digenjotkan, ditekankan, ditimpakan pada harta yang dibagikannya itu di hari kiamat. Ya, kalau emas tadi, perak itu dicairkan. Emas cair yang panas itu dituangkan di kepalanya, ya, di otaknya. Kemudian dituangkan di lambungnya dan di punggungnya. Lambung tempat menyimpan makanan dan punggung tempat ini usaha saya. Ya, jadi hati-hati. Nah, kalau itu dalam bentuk hewan ternak, ya, misalnya hewan ternak besar saja ya, kambing, ya. Pak Supri nih kambingnya banyak juga, baru saya tahu. Pak Ketua PRM kita ini ya, pas kemarin tuh tata kelola keuangan, ya, iya ternyata kambingnya kalau mau usaha 150 kambing barulah ada untungnya per bulan. Kaget saya, kaget. Kayak gayanya ada yang saya kenal tuh suka muncul dia. Ya, alhamdulillah ya. Jadi beliau ini bagian anestesi, bagian operasi di rumah sakit PKU Muhammadiyah. Tapi beliau ketua pimpinan ranting Muhammadiyah Boleh Raya. Nah, kalau sampai 40 ekor kambing, kalau kambingnya sampai 40 ekor, ya itu yang benar. Bukan 40 ekor kambing. Itu cuma ekornya tok. Ya, bentuknya tok. Tapi kambing 40 ekor, nah, itu sudah kena satu kambing yang harus dizakatkan. Ya, kalau sudah sampai segitu jangan lagi nyate bareng. Ya, untuk menghindari zakat. Ya, Allah Maha tahu akan hal itu. Nah, itu kena. Nah, berapa kambing, berapa sapi, berapa onta yang harusnya dizakatkan tapi kemudian dia tidak zakatkan, itu nanti akan dikalungkan di lehernya. Coba ya, padahal kambing itu kan beratnya sekitar berapa itu? Ya, itu bisa ada 20, 15 ya. Berapa tahun dia? Nah, hati-hati ya. Nah, jadi itu untuk zakat, ukuran zakat, ancaman terhadap orang yang sudah terkena kewajiban zakat tapi kemudian tidak mengeluarkan zakat. Nah, apakah kita termasuk di dalamnya? Ada 5, sudah sering saya jelaskan ya mengenai penjelasan rincinya. Ada saya tulis dalam kuliah fikih ibadah yang sudah saya pertebal. Tapi waktu saya cetak buku ini pertama kali saya tulis 2010, itu masih harga emas 2010 300.000 per gram. Ya, makanya contohnya jika emas hari ini seharga 300.000 gram dan penghasilan bla bla bla, nah apakah terkena kewajiban zakat? Karena ada pengeluaran, jangan hanya penghasilan. Ya, nah saya minta. Nah, sekarang harga emasnya 3 juta. Yang dihitung itu harga jual saat itu, bukan harga beli. Karena kita menyimpan, berarti kan menyimpan kan harga jualnya, itu yang dihitung. Sekiranya harga jual emas itu 3 juta, nah dihitung saja nisabnya. Ya, itu yang paling penting. Di antara syarat untuk kita ketahui kita masuk masuk standar enggak, masuk kewajiban zakat tidak, ya. Langsung mengatakan tidak Pak. Kemarin sebenarnya sudah ketahuan jawabannya ketika bilang orang tekan. Pada saat bilang kalau misalnya ada sisa 50% untuk kebutuhan pokok, kemudian 20, 10, 10, 10, nah, saya kira sudah kelihatan, jadi tidak usah curhat lagi. Pertama, dia harus muslim, karena yang diseru adalah ya ayyuhalladzina amanu. Itu kewajiban zakat ditujukan kepada orang muslim. Yang kedua,
merdeka. Ya, artinya bukan budak. Budak tidak memiliki apa-apa. Dia dimiliki sepenuhnya oleh majikannya. Yang ketiga, harta itu mencapai nisab, jumlah atau berat minimal yang dimiliki oleh harta itu yang terkena kewajiban zakat. Nanti kita hitung. Kemudian harta itu sampai haul 1 tahun. Kalau belum mendon, belum tersimpan selama 1 tahun, belum wajib. Misalnya kita dapat gaji, nah, kemudian setelah itu, ya sampai dulu setelah itu mendon 1 tahun. Ya, jadi tidak langsung. Ya, setelah 1 tahun baru kena. Dia harus tersimpan dulu. Jadi sebenarnya minimalis sekali itu zakat itu. Ya, kalau tidak dikeluarkan, nah itu masalah bagi Anda atau masalah bagi kita. Ya, nah kemudian kecuali tanaman kayak padi ini baru 2 minggu lalu, kalau sampai pada timbangan di sini standarnya juga saya sebutkan ya dalam bentuk tabel, ya berapa, ya. Baik, hasil pertanian 653 kg, ya, gabah dalam bentuk gabah, ya karena kita kan nyimpannya gabah ya. Nanti kalau mau dijual baru digiling menjadi beras, ya 653 kg. Haulnya waktu panen, kalau dia pakai teknologi 5%, kalau non teknologi itu 10%, ya. Nah itu jadi hasil pertanian perkebunan, ya, gabah, gandum, kurma, anggur, ya, di sini sudah ada. Nah itu pada saat panennya. Nah yang kelima, harta itu adalah miliknya secara penuh, secara sempurna, bukan hasil pinjaman. Kalau misalnya masih kredit, kita nyicilnya per bulan, maka dikeluarkan dulu kreditnya itu, ya misalnya 2 juta per bulan misal, dikeluarkan dulu 2 juta itu, ya apalagi yang dikeluarkan karena yas'alunaka madza yunfikun, mereka bertanya apa yang harta yang kami zakatkan, qulil af, apa itu kelebihan atau sisa harta setelah digunakan untuk kebutuhan pokok hari-hari, ya makan, minum, bayar sekolah anak, kuliah anak, ya menghilangkan hutang, kredit, ya dikurangi semua itu. Nah kalau misalnya ada sisanya dikali 12 karena masanya harus 1 tahun, ya. Nah bukan pula hasil kejahatan atau hasil kemaksiatan, ya hasil kemaksiatan misalnya maaf ya jual minuman keras, ya judi, ya korupsi, hasil perzinaan, ya panti pijat plus, ya tidak ada zakatnya untuk membersihkan. Nah kemudian hasil kejahatan itu misalnya mencuri, merampok, korupsi, menipu, itu tidak ada zakatnya karena itu najis 100%. Ya, korupsi itu adalah harta milik instansi di mana kita kerja yang kita masukkan dalam harta kita, tidak ada zakatnya. Jadi jangan membayangkan saya mau bersihkan zakat hasil korupsi. Tidak ada. Ya, itu bisanya cuma bertobat, kembalikan sebelum ketangkap. Ya, sebelum pakai rompi oren. Ya. Nah hati-hati itu. Nah sekarang berapa nisab? Saya mau fokus pada nisab. Nisabnya itu standar emas, Aisrina dinar. Jadi 20 dinar. 20 dinar, pada setiap 20 dinar terdapat kewajiban zakat setengah dinar dari 20 dinar. Nah setelah ditimbang 20 dinar itu beratnya 4,127, ya 4,25, maaf,
4,25 tercampur dengan mut. 4,25 gram. 4,25 gram kali 80 kali 20 dinar sama dengan 85 gram emas. Ya. Dan ini adalah emas murni 24 karat batangan lah, ya. Ya, mau pakai emas antam silahkan, atau selain antam silahkan, BSI boleh, ya, atau yang lain juga boleh. Banyak saudara-saudara kita yang jual emas. Jadi 24 karat. Nah, cuma masalahnya sekarang ya, yang terjadi itu adalah dari Basnas, ya, Badan Amil Zakat, ya, dia menurunkan standar emas menjadi 14 karat. Kenapa? Dari 24 karat menjadi 14 karat. Kalau 24 karat itu 1 gramnya itu sekitar 3 jutaan. Tapi kalau 14 karat sekitar 800-an, 800.000, jauh gitu, ya. Nah, apakah boleh dimainkan standar itu? Menurut jenengan kira-kira gimana? Bisa nggak kita mainkan standar itu, kita turunkan? Kalau alasannya, kalau tidak diturunkan, harga emas gila-gilaan, 3 juta per gram, ya, berarti 3 juta kali 8